Pemirsa Patanak, kita beralih ke berita seputar Surian. Diawali dengan berita pertama. Jemput bola untuk maksimalkan PAD. Guna memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan harus melakukan jemput bola. Mengingat hal tersebut merupakan langkah yang efektif untuk memberikan kesadaran kepada para wajib pajak. Sektor perkebunan kelapa sawit saat ini yang menjadi salah satu pajak potensial di wilayah Kabupaten Seruyan dikarenakan masih banyak sumber potensi yang belum dimaksimalkan di perkebunan. Tentunya hal ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh instansi terkait dengan melakukan jemput bola. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yat Toko mengatakan, kepala daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap kepala dinas, terutama untuk capaian kinerja setiap dinas harus mampu mencapai target yang ditentukan, sehingga memberikan dampak baik terhadap sektor pendapatan yang bersumber dari PAD dan pajak daerah. Menurutnya, jika kinerja kepala dinas belum mencapai target yang telah ditetapkan, tentunya hak prerogatif bupati untuk mengubah struktur setiap dinas dalam menjalankan tugas. Untuk itu, setiap kepala dinas perlu membuat terobosan atau program baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Nah, inilah harus kerja keras. Kita harus betul-betul jeli di mana kita harus mencari PAD itu, sumber-sumber PAD yang bisa menambah daripada pendapatan itu sendiri. Sebetulnya kayak itu. Ya kinerja lah yang harus ditingkatkan bupati dan jajarannya, saya rasa seperti itu. Kalau sumber yang potensial gimana? Kalau sumber yang potensial otomatis dengan sendirinya kita tetap, karena daerah kita adalah daerah perkebunan, tentunya di situ aku yakin banyak perumahan-perumahan, karena kita kan beberapa aturan yang tidak membolehkan untuk pembuatan pajak atau pihak tambahan dari pihak ketiga yang dulu ada, sekarang jadi nggak ada ya. Ya tentunya pemerintah daerah ini harus segera jemput bola, karena banyak itu yakin perumahan-perumahan daripada yang ada di perkebunan yang saya rasa nggak ada IMB-nya. Politisi ini menambahkan pembenahan terhadap kinerja setiap kepala dinas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas tidak melanggar aturan dan bahkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat serta kemajuan daerah. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Dewan dorong perbaiki perekonomian masyarakat. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat agar dapat menjadi lebih baik, kalangan Dewan meminta pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk melakukan perbaikan ekonomi, salah satunya dengan melakukan kegiatan fisik dan menggunakan pekerja lokal yang ada. Kondisi ekonomi di Kabupaten Seruyan pasca pandemi COVID-19 memang terlihat mengalami penurunan. Meski aktivitas jual beli di pasaran dan daya beli masyarakat masih tergolong normal, namun pemerintah daerah perlu melakukan upaya perbaikan dan peningkatan agar sektor-sektor yang mengalami dampak dapat kembali berjalan secara maksimal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto, mengatakan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahannya adalah pemerintah daerah segera melaksanakan pembangunan fisik dan pekerja dari daerah ini diberdayakan untuk mengurangi angka pengangguran. Tentunya hal ini secara tidak langsung akan berdampak baik pada perekonomian masyarakat. Politisi dari Kedesa Ampera ini menambahkan solusi jika tersebut dilaksanakan dengan baik, angka pengangguran akan berkurang dan perekonomian masyarakat akan membaik serta dipastikan daya beli di pasar akan kembali meningkat. Karena tolak ukur perekonomian dapat kita lihat di pasar itu. Kalau pasar itu sepi, tentunya daya beli masyarakat rendah sekali. Dan cepat aja dilakukan pelelangan, cepat dilakukan pekerjaan. Dan kami tekankan yang bekerja itu adalah direkrut dari masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan. Bejo menambahkan anggaran perubahan tahun ini sudah resmi disahkan dan tinggal pelaksanaan pekerjaan yang secepatnya harus dilakukan. Mengingat waktu yang terbatas, tentu segala pekerjaan fisik dan non-fisik harus direalisasikan dengan tepat waktu. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Dinkes diminta antisipasi penyebaran DBD. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta Dinas Kesehatan setempat agar melakukan mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue atau DBD di seluruh wilayah
Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang mulai tinggi dan banyak air yang menggenang. Saat ini Kabupaten Seruyan khususnya di wilayah kota Kuala Pembuang sering mengalami hujan, sehingga berakibat banyak air yang mengenang di sejumlah titik dan berpotensi berkembang biaknya nyamuk. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, sebagai upaya antisipasi berkembang biaknya nyamuk DBD, tentu dinas terkait dalam hal ini kesehatan, agar sejak dini mulai mengantisipasi terhadap penyakit DBD, mulai dari melakukan fogging di lingkungan rumah warga yang berpotensi berkembang biaknya nyamuk, menyiapkan stok obat pencegahan DBD, dan yang paling penting memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat terkait upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara mandiri. Menurutnya dengan antisipasi dan kesiapsiagaan dari awal tentu dapat meminimalisir bahkan memberantas nyamuk-nyamuk yang mulai berkembang biak, sehingga dapat mengantisipasi penyebaran DBD yang cukup berbahaya bagi kesehatan khususnya anak-anak. Siap-siap terutama dalam hal menghadapi ini kan musim-musim pancaroba, musim penghujan lah. Sama kadang-kadang kan karena itu mungkin salah satu yang biasanya akan muncul di masyarakat adalah penyakit. Itu masalah penyakit DBD tadi kan. Oleh karena itu saya pikir pemerintah juga harus sudah siap untuk menghadapi ini, terutama antisipasi terhadap penyebaran nyamuk yang menyebabkan DBD itu kan. Mungkin dilakukan fogging, kemudian juga persiapan obat-obatan yang menyangkut masalah penyakit DBD. Diharapkan dinas terkait dalam waktu dekat mulai melakukan berbagai kesiapan, minimal menyiapkan obat-obatan yang berkaitan dengan penyakit DBD ini, sehingga jika memang diperlukan, nantinya tidak membingungkan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Persiapan pesta demokrasi hanya 8 buah raperda yang siap dibahas. Pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Seruyan untuk tahun 2023 mendatang dilakukan pembatasan hanya sebanyak 8 buah rancangan. Hal tersebut dikarenakan pihak eksekutif maupun legislatif sudah mulai mempersiapkan pesta demokrasi tahun 2024. Setiap tahunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan akan mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah, di mana pada akhir menjelang awal tahun berjalan akan dilaksanakan paripurna untuk menetapkan raperda yang dinilai penting dan perlu dibahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan, untuk tahun 2023 rancangan peraturan daerah yang dibahas berkurang atau lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2022. Sesuai hasil kesepakatan yang telah disampaikan, ada 8 raperda yang akan dibahas dan ditindaklanjuti. Mengingat pada tahun 2023 eksekutif dan legislatif sudah banyak kegiatan untuk menyambut pesta demokrasi. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat, kedua pihak sepakat untuk membahas raperda yang memang penting untuk dibahas, baik raperda usulan dari legislatif maupun usulan dari eksekutif, sehingga sebelum menetapkan raperda, pihaknya telah melakukan pertimbangan dan permusyawaratan. Jadi memang setiap tahun ya, itu agenda kami sebagai legislator, itu kami memparipurnakan di akhir tahun untuk mempersiapkan raperda apa saja yang akan dibahas di tahun depan. Nah ini memang untuk tahun depan itu berkurang ya dibanding tahun ini kan, yang kemarin hampir berapa itu ya, hampir 24 kalau nggak salah itu. Karena memang mengingat waktu kan, tahun depan juga saya pikir teman-teman juga sudah mulai kesibukan dengan agenda. Ketua menambahkan secara umum 8 raperda yang telah ditetapkan dinilai penting dan harus segera dibahas. Salah satunya raperda tentang pajak dan raperda perizinan daerah, di mana semua ditargetkan akan selesai dibahas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Penerimaan PPK harus disampaikan secara menyeluruh. Penyelenggara pesta demokrasi saat ini sedang melaksanakan seleksi ad hoc untuk panitia pemilihan kecamatan. Legislator meminta agar informasi dan setiap tahapan bisa disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Informasi mengenai penerimaan ad hoc seleksi panitia pemilihan kecamatan harus disampaikan seluas-luasnya.
Jangan sampai ada masyarakat yang ingin daftar namun tidak mengetahui persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Dan untuk teknis penilaian lulus atau tidaknya sudah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastyo mengatakan, bagi masyarakat yang memang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan khususnya bagi yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu agar bisa mendaftar sesuai dengan klasifikasi dan yang ditentukan, di mana PPK sangat membantu jalannya pemilu di setiap kecamatan, mulai dari perhitungan, tata cara pemilu, dan lainnya. Menurutnya, apabila di setiap kecamatan tidak memiliki PPK, tentu jalannya pemilu akan mengalami kendala. Untuk itu, peran PPK saat penyelenggaraan pemilu dinilai sangat penting, terutama untuk membimbing masyarakat yang belum memahami proses pemilihan umum dan memberikan pengertian. Yang pertama adalah tahapan harus disampaikan oleh KPU ya. Informasi harus disampaikan ke masyarakat Kabupaten Seruyan seluas-luasnya. Karena ini hak setiap orang yang sudah memenuhi syarat kan untuk mengikuti. Nah, jangan nanti ada orang yang nggak tahu kan itu. Nah, pengen mengikuti tapi tidak tahu kan itu. Itu yang utama dulu itu. Informasi harus sampai ke penjuru Kabupaten Seruyan, itu yang paling penting. Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bagi peserta yang nantinya terpilih sebagai pengurus PPK agar dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan. Tentunya yang terpilih harus memahami tata cara pemilu dan membantu jalannya pemilu yang aman dan tertib. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. PBS nakal pajak perlu dipublikasikan. Guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sumber pajak perusahaan besar swasta, legislator mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan hingga mempublikasikan bagi perusahaan yang masih nakal dengan pajak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastyo mengatakan, instansi terkait didorong untuk melakukan pendataan terhadap seluruh perusahaan besar swasta yang berinvestasi dan beroperasi di wilayah ini. Sesuai data terakhir BPS yang berinvestasi di wilayah ini ada sekitar 50 perusahaan. Namun kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah masih dirasa sangat minim, terutama dalam pembayaran pajak ke daerah. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera melakukan pendataan dan hasilnya nanti jika memang ada aturan yang memperbolehkan perusahaan yang tidak taat pajak agar dipublikasikan melalui baliho atau spanduk dan rencananya akan ditempatkan di setiap sudut kota, kecamatan, hingga desa. Banyak perusahaan yang masih menunggak pajak. Saya minta tadi kepada dinas terkait di BPD itu melakukan pendataan. Saran saya itu kalau memang ada aturannya, sampaikan ke publik gitu. Kalau memang ada aturannya ini, dalam hal itu kalau ada aturannya sampaikan ke publik mana-mana perusahaan yang memang menunggak pajak, gitu. Sampaikan aja itu. Jadi kalau perlu kita bikin baliho, itu pasang di perusahaan itu bahwa perusahaan ini menunggak pajak tentang ini sekian jumlahnya, nah itu. Ketua menambahkan hal tersebut memang perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang tidak taat, terutama yang kesadarannya masih sangat rendah bahkan nakal terhadap kewajiban membayar pajak. Dan semoga dengan cara ini, perusahaan mulai tertib melakukan kewajibannya dan pendapatan dari sektor pajak akan meningkat. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Infrastruktur sangat penting ditingkatkan. Infrastruktur di wilayah Kabupaten Seruyan belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat saat ini fokus pada peningkatan infrastruktur yang dianggap sangat penting sebagai salah satu kemajuan daerah. Berdasarkan ketentuan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan menangani infrastruktur jalan kurang lebih sepanjang 500 km dan memang saat ini masih ada beberapa titik akses jalan yang harus dilakukan peningkatan agar bisa dilewati dengan lancar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan kemajuan dan perkembangan suatu daerah salah satunya dilihat dari peningkatan infrastruktur yang harus memadai, terutama akses jalan penghubung dari seluruh kecamatan menuju ibu kota kabupaten. Untuk itu pihaknya sudah sepakat dengan pemerintah daerah bahwa mulai saat ini akan fokus pada peningkatan dan perbaikan akses jalan yang masih belum bisa dilewati dengan lancar, diantaranya mulai dari Trans Unit 3 menuju Simpang Bangkal Asam Baru menuju Rantau Pulut sampai di Kecamatan Suling, Tambun, yang memang masih ada beberapa titik ruas jalan belum diaspal, sehingga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Saat ini pembangunan tetap berjalan dengan baik dan kami sepakat dengan pemerintah daerah kita tetap fokus terhadap pembangunan di bidang infrastruktur, karena itu salah satu urat nadi nanti untuk menjadikan Kabupaten Seruyan untuk lebih maju lagi. Itu sudah layak sudah layak dilewati, cuma belum maksimal. Intinya belum diaspal. Itu ada beberapa. Yang pertama dari Kuala Pembuang ke arah Telaga Pulang Telaga Pulang 10. Nah, dari Asam Baru ke Rantau Pulut sampai ke Suling Tambun. Itu masih ada beberapa titik yang masih berupa tanah. Jadi perlu ditingkatkan lagi. Ketua DPRD menambahkan masih minimnya akses jalan penghubung menuju kecamatan wilayah hulu merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar ketersolesian dan ketertinggalan daerah hulu dapat terbuka dengan mudahnya akses jalan yang dilewati. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Generasi muda wajib jauhi narkoba. Generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa tentu harus menjauhi dan tidak menggunakan narkoba, karena dampak negatif yang dihasilkan narkoba dapat merusak kesehatan hingga sistem kekebalan tubuh. Penggunaan narkoba sangat berdampak negatif terhadap kesehatan seseorang dikarenakan akan merusak sistem imun tubuh dan dapat membuat penggunanya kehilangan nyawa. Terlebih harga dari berbagai jenis narkoba seperti sabu, ganja, ekstasi, dan lainnya sangat mahal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan narkoba akan memberikan dampak negatif dan pengaruh yang sangat besar bagi setiap penggunanya. Tentunya seluruh generasi muda agar tidak mendekati narkoba ataupun terlibat sebagai penggunanya. Menurutnya baik pengguna maupun pengedar narkoba harus dapat dibasmi secara tuntas oleh pemerintah agar kedepannya tidak ada lagi generasi muda yang terjerumus terhadap barang haram seperti narkoba. Tentu sangat dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mensukseskan upaya yang dilakukan. Untuk narkoba itu kan udah jelas ya. Pertama itu akan merusak generasi bangsa, apalagi itu pengaruhnya sangat besar terhadap generasi pemuda yang ada di Kabupaten Seruyan. Jadi saran kami ya memang harus dibersihkan ya, baik itu pengedarnya ataupun pemakainya ya. Jadi sekali lagi untuk narkoba itu kami memberikan apresiasi kepada Polres Seruyan ya, khususnya yang akhir-akhir ini mungkin sudah menggalakkan ataupun mengikat para bandar ataupun para pemakai narkoba yang ada di Kabupaten Seruyan. Selain itu pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada aparat berwenang setempat yang sudah menangkap para bandar maupun pengguna narkoba dan diharapkan dapat menciptakan generasi yang bersih dan berguna bagi bangsa maupun negara. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Buka lapangan pekerjaan untuk sejahterakan buruh. Sebagian besar masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya para buruh yang masih banyak belum mencapai kesejahteraan. Untuk itu, kalangan dewan mendorong pemerintah daerah harus lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor perkebunan kelapa sawit saat ini yang menjadi salah satu pajak potensial di wilayah Kabupaten Seruyan dikarenakan masih banyak sumber potensi yang belum dimaksimalkan di perkebunan. Tentunya hal ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh instansi terkait dengan melakukan jemput bola.
Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Bambang Yattoko mengatakan kepala daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap kepala dinas, terutama untuk capaian kinerja setiap dinas harus mampu mencapai target yang ditentukan, sehingga memberikan dampak baik terhadap sektor pendapatan yang bersumber dari PAD dan pajak daerah. Menurutnya, jika kinerja kepala dinas belum mencapai target yang telah ditetapkan, tentunya hak prerogatif bupati untuk mengubah struktur setiap dinas dalam menjalankan tugas. Untuk itu, setiap kepala dinas perlu membuat terobosan atau program baru dalam pengelolaan pendapatan daerah. Saya pikir untuk masalah mencukupi tidak itu relatif ya, tapi memang saat ini di Kabupaten Seruyan ini kan yang perlu diciptakan itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, seandainya lapangan pekerjaan itu terpenuhi, mungkin untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Seruyan insya Allah terpenuhi. Tapi kita lihat dari segi pekerjaan yang ada mungkin masih jauh dari itu ya. Artinya belum tercapai target untuk kesejahteraan buruh yang ada di Kabupaten Seruyan. Politisi ini menambahkan pembenahan terhadap kinerja setiap kepala dinas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dalam menjalankan tugas tidak melanggar aturan dan bahkan memberikan dampak positif terhadap masyarakat serta kemajuan daerah. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Demikian berita seputar Seruyan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.